Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kartika Rizky Skararum. Saya dan 4 rekan saya yang lainnya dari kelompok 5 akan membawakan materi pertumbuhan dan perkembangan individu. Langsung saja yuk ke materi poin pertama. Materi pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam kehidupan anak ada 2 proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan dalam bentuk-bentuk yang secara pilah berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi bisa dibedakan melalui maksud lebih berjelas penggunaannya. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal yaitu ada: pertama, ada faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri sifilis, terkena penyakit TBC, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan. Faktor keempat, faktor yang dialami bayi sesudah lahir antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi atau janin terpukul, dan gangguan berbagai jenis penyakit lainnya. Faktor keempat, ada faktor psikologis antara lain adalah bayi ditinggalkan oleh ibu atau ayah atau kedua orang tuanya. Selanjutnya materi B adalah perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Yang pertama ada perubahan dalam ukuran, yaitu seperti berat dan panjang. Yang kedua ada perubahan dalam perbandingan, seperti dari segi fisik atau perbandingan antara yang tidak real. Dan dalam perkembangan sosialnya seperti dia bermain sendiri, menjadi bermain sama saudaranya, atau menjadi bermain sama temannya. Yang ketiga ada perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. Contohnya seperti bahasa bayi yang sebenarnya tidak jelas menjadi lama-kelamaan menjadi jelas. Yang keempat ada perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Contohnya seperti bayi dilahirkan tidak mempunyai gigi, dan lama-kelamaan seiring bertambahnya usia, gigi akan tumbuh muncul sendiri. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu C, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada pertumbuhan fisik. Dari pertumbuhan sebelum lahir. Masa sebelum lahir adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan seterusnya jaringan-jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Pertumbuhan dan perkembangan janin berakhir pada saat kelahiran. Kelahiran adalah pertanda kematangan biologis dan jaringan saraf masing-masing komponen biologis telah mampu berfungsi secara mandiri. Selanjutnya ada pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhan sebelum lahir. Proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung sampai masa dewasa. Pertumbuhan fisik anak dapat dibagi menjadi 4 periode utama. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat, dan 2 periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Yang kedua ada intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain
kemampuan berpikir, dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Perkembangan tingkat berpikir atau perkembangan intelek yang akan diawali dengan kemampuan mengenal, yaitu untuk mengetahui dunia luar. Perkembangan lebih lanjut tentang perkembangan intelek ini ditunjukkan pada perilakunya, yaitu tindakan menolak dan memilih sesuatu. Perkembangan kemampuan berpikir semacam ini dikenal pula sebagai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif seorang menurut Piaget mengikut tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama ada sensor motorik, yaitu dari 0 sampai 2,5 tahun. Contohnya seperti gerakan refleks seperti mencari puting susu ibu atau refleks menangis dan lain-lain. Tahap kedua ada tahap praoperasional dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Cirinya adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili sesuatu konsep. Contohnya memegang pisau. Tahap ketiga ada masa konkreto pre-rasional. Ini dari umur 7 sampai 11 tahun. Di masa ini, anak sudah dapat melakukan berbagai macam tugas yang konkret. Contohnya mengenali sesuatu atau mengingkari sesuatu atau mencari sesuatu yang ada hubungan timbal baliknya. Seperti itu. Tahap keempat ada masa operasional. Ini terjadi di tahun 11 tahun sampai ke dewasa. Di dalam usia remaja dan seterusnya seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Pada tahap ini seseorang sudah mampu memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Nah, contohnya adalah seperti ada mobil A lebih mahal dibanding mobil B, dan mobil B lebih mahal dibanding mobil C, tapi mobil A lebih mahal dari mobil B dan C. Nah, jadi di tahap ini mereka sudah bisa memperkirakan mobil mana yang lebih mahal. Seperti itu. Lanjut ke aspek ketiga ada emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku seseorang. Contohnya seperti seseorang sedang marah, pasti mereka akan teriak mengeluarkan kemarahannya. Sebaliknya, ketika mereka sedang bahagia, mereka akan mencatatkan kegirangan atau sebagainya. Aspek keempat ada sosial. Sejak lahir, bayi sangat membutuhkan bantuan atau asuhan orang lain seperti ibunya atau ayahnya atau orang dalam anggota keluarga itu. Dalam perkembangan selanjutnya, mereka akan bergaul pada teman-teman dan akan berkehidupan sosial, dan akhirnya mereka akan menyadari bahwa manusia itu dibantu dan membantu, dan memberi dan diberi. Aspek kelima ada bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Dalam perkembangan awal berbahasa lisan, bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis dan atau ocehan. Seorang bayi yang telah memasuki usia 6-9 bulan akan mulai berkomunikasi dengan 1 atau 2 suku kata. Demikian seterusnya anak mampu menyusun kata-kata dan kalimat. Aspek keenam ada bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Bakat merupakan hal yang sangat penting sehubungan dengan bidang pekerjaan atau tugas. Kemudian dalam bidang pendidikan sangat memperhatikan bakat tersebut, mengingat fungsi pendidikan itu adalah untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja. Bakat perlu mendapat perhatian dunia pendidikan untuk diperkembangkan secara maksimal dan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang handal. Aspek ketujuh ada sikap, nilai, dan moral. Tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan atau kognitif, penguasaan nilai dan sikap atau afektif, dan penguasaan psikomotorik Bloom atau Woolfolk and Nikolic. Pada masa bayi, sikap, nilai, dan moral belum dipersonalkan. Tetapi dalam proses selanjutnya sangat perlu mendapat perhatian seiring kelak menjadi seseorang yang mampu menentukan sikap yang positif, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral dalam masyarakat. Nah,
Poin-poin berikut sudah saya sampaikan dengan baik. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dian. Silakan Dian. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Evaliani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan poin-poin selanjutnya. Pertama-tama saya akan membahas tentang hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan ini ada 5 poin. Yang pertama ada hukum Kepler-Caudal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan itu terjadi dari kepala sampai ke kaki. Jadi pertumbuhan ini tuh menyatakan bahwa perkembangan dan pertumbuhan itu terjadi dari atas sampai ke bawah. Jadi dimulainya itu dari atas menuju ke bawah nih teman-teman. Yang kedua ada hukum Proximo-Distal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu mengarah ke samping-sampingnya, ke alat-alat tepinya. Yang dimaksud dari sumbu ini adalah jantung, hati, alat pencernaan di dalam perut. Nah, sumbu-sumbu ini berfungsi terlebih dahulu daripada anggota tubuh yang ada di tepi-tepinya. Yang ketiga ada perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Yang dimaksud dari hukum ini adalah bayi lebih dulu bisa menggerakkan tangannya sebelum dia bisa memegang suatu benda. Lalu bayi lebih dulu bisa menggerakkan kakinya sebelum akhirnya dia bisa berjalan. Selanjutnya poin keempat ada perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Tahapan-tahapan perkembangan ini dimulai dari masa jabang bayi dari 0 sampai 2 minggu, lalu dilanjutkan dari perkembangan bayi dari 2 minggu sampai 1 tahun, lalu dilanjutkan oleh masa anak prasekolah dari 1 tahun sampai 5 tahun, lalu lanjut ke masa sekolah dari 6 tahun sampai 12 tahun, lalu lanjut ke masa remaja dari 13 tahun sampai 21 tahun, lalu lanjut ke masa dewasa dari 21 tahun sampai 65 tahun. Dan yang terakhir adalah masa tua dari 65 tahun hingga ke atas. Yang terakhir nih, poin kelima ada hukum tempo dan ritme perkembangan. Cepat atau lambatnya tempo dan ritme perkembangan dinilai dari bila mana tidak ada hal-hal yang mempengaruhi proses perkembangan secara hebat, misalnya trauma kecelakaan atau trauma kekerasan fisik, maka pertumbuhan individu ini mungkin saja termasuk ke dalam tempo dan ritme yang teratur atau normal ya. Namun jika individu tersebut ini memiliki trauma seperti kecelakaan hebat atau kekerasan fisik, ini mungkin saja dapat menyebabkan hukum dan dari tempo dan perkembangan individu ini menjadi terhambat. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya nih teman-teman. Sekarang kita bahas karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Istilah asing yang sering digunakan untuk memaknai remaja antara lain ada puberty, pubertate, adolescentia, dan youth. Dalam bahasa Indonesia, sering digunakan kata pubertas dan remaja. Istilah-istilah ini sering dimaknai sebagai masa tercapainya kematangan seksual ditinjau dari aspek biologisnya. Sebenarnya nih teman-teman, makna dari pubertas atau remaja itu tidak bisa didefinisikan secara mutlak nih. Oleh karena itu, definisi pubertas atau remaja itu dimaknai dari berbagai sudut pandang. Antara lain ada sudut pandang dari hukum, sudut pandang dari perkembangan fisik, sudut pandang dari World Health Organization Psychology, dan pengertian remaja dari sudut pandang masyarakat Indonesia. Untuk lebih jelas dan lebih detailnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Esther.
Halo semua, perkenalkan nama saya Esther Tumanggor. Melanjutkan poin yang sudah disampaikan oleh Dian, di sini saya akan menyampaikan tentang remaja menurut aku. Konsep remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan juga pedagogi. Dalam hubungan dengan hukum, tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja, walaupun tidak secara terbuka. Ada juga usia minimal untuk suatu perkawinan. Menurut undang-undang disebutkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Itu tertulis dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu lain yang terikat, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis, berarti alat-alat kelamin khusus dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuk yang sempurna, dan secara valid juga, alat-alat kelamin tersebut sudah dapat berfungsi secara sempurna pula. Pada akhir perkembangan fisik ini, akan terjadi seorang pria yang berotot dan berkumis, menghasilkan beberapa ratus juta sel mani setiap kali ia berejakulasi, atau seorang wanita yang berpayudara dan berpunggul besar yang setiap bulannya mengeluarkan sel telur dari indung telurnya yang disebut menstruasi atau haid. Masa pematangan fisik ini berjalan kurang lebih 2 tahun dan biasanya dihitung dari mulai menstruasi pertama pada anak wanita atau sejak anak pria mengalami mimpi basah pada waktu tidur. Khusus berkaitan dengan kematangan seksual, merangsang remaja untuk memperoleh kematangan seksual. Hal ini menimbulkan gejala onani atau masturbasi. Kartini Kartono memandang gejala onani ini sebagai tindakan remaja yang sangat negatif, karena gejala ini merupakan usaha untuk mendapatkan kepuasan seksual yang semu. Oleh karena itu, pencegahan tindakan onani perlu dilakukan secara pedagogis. Masa pematangan fisik yang berjalan kurang lebih 2 tahun setelah adanya tanda-tanda seksual tersebut disebut dengan masa pubertas. Untuk usia persisnya, masa puber ini sulit untuk ditetapkan karena cepat lambatnya menstruasi atau mimpi basah sangat bergantung pada kondisi tubuh masing-masing individu. Kondisi ini sangat bervariasi. Ada anak wanita yang sudah menstruasi pada umur 9 tahun, 10 tahun, dan juga 17 tahun. Jika titik awal dari remaja cukup sulit, pada akhirnya lebih sulit lagi karena remaja dalam arti luas jauh lebih besar jangkauannya dari masa puber remaja, yang berarti tumbuh ke arah kematangan baik secara fisik maupun kematangan sosial psikologis. Dalam hubungannya dengan kematangan sosial psikologis, masih sulit mencari definisi remaja karena bersifat universal. Batasan remaja menurut World Health Organization atau WHO atau bahasa Indonesianya yang berarti Organisasi Kesehatan Internasional mengartikan remaja adalah suatu masa pertumbuhan dan perkembangan di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksual. Individu juga mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi diri dari anak-anak sampai dewasa. Dan yang terakhir, terjadinya peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan jiwa ditandai dengan adanya perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Kondisi entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi, walaupun isinya sudah banyak, seperti pengetahuan, perasaan, dan juga sebagainya. Namun, isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik, sehingga belum berfungsi secara maksimal. Isi kesadaran diri masih saling bertentangan dan saling tidak berhubungan, sehingga mengurangi kerjanya dan menimbulkan pengalaman yang kurang menyenangkan buat orang yang bersangkutan. Selama remaja, kondisi entropi ini secara bertahap disusun, diarahkan, distrukturkan kembali, sehingga lambat laun terjadi kondisi negatif entropi atau negentropi. Kondisi negentropi adalah keadaan di mana isi kesadaran tersusun baik, pengetahuan yang lainnya juga berkaitan dengan perasaan atau sikap. Orang dalam keadaan negentropi ini merasa dirinya sebagai kesatuan yang utuh dan bisa bertindak dengan tujuan yang jelas. Ia tidak perlu bimbang lagi untuk bisa menemukan tanggung jawab dan semangat kerja yang tinggi. Friksi atau konflik dalam diri remaja seringkali menimbulkan masalah itu, tergantung pada keadaan masyarakat di mana remaja yang bersangkutan tinggal. Remaja yang tinggi dalam masyarakat
yang menuntut persyaratan yang berat untuk menjadi dewasa akan menjalani masa remaja dalam kurun waktu yang panjang. Biasanya hal ini terjadi dalam masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas atau masyarakat yang menuntut pendidikan setinggi-tingginya bagi anak-anaknya. Sebaliknya, dalam masyarakat primitif, perubahan fungsi sosial ini tidak dibiarkan berjalan lama-lama. Penelitian yang dilakukan oleh Kitara menemukan bahwa di kalangan suku-suku primitif yang banyak tapi seksualnya dilaksanakan pada pubertas, yaitu acara pada saat anak menunjukkan tanda-tanda pubertas untuk menyatakan bahwa anak kecil sudah dewasa. Dengan ritual tersebut, anak tidak lagi meragukan identitas dan perannya dalam masyarakat. Ia diperlakukan dan harus berlaku seperti orang dewasa. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dinda. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Anisya Syahida. Di sini saya melanjutkan pemaparan dari Esther. Saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu tentang definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman umum untuk remaja Indonesia dapat digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah. Pertimbangan-pertimbangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak. Contohnya kriteria fisik seperti membesarnya dada dan pinggul pada wanita dan tumbuhnya kumis dan jakun pada pria. Di masyarakat Indonesia pada umumnya, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik secara adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak memperlakukannya sebagai anak-anak, atau yang disebut kriteria sosial. Yang ketiga, pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa, seperti tercapainya identitas diri, atau ego identity. Yang keempat, batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberikan peluang kepada mereka yang sudah mencapai batas usia ini tetapi hidupnya masih menggantungkan diri pada orang lain dan belum memiliki hak penuh sebagai orang dewasa. Golongan ini cukup banyak di Indonesia, terutama pada golongan masyarakat kelas menengah atas, di mana mereka mempersyaratkan suatu hal untuk mencapai kedewasaan. Contohnya adalah pendidikan setinggi-tingginya. Namun, banyak juga masyarakat atau orang-orang yang mencapai kedewasaan sebelum umur 24 tahun itu. Kelima, status perkawinan sangat menentukan karena arti perkawinan dalam masyarakat Indonesia sangatlah penting secara menyeluruh. Seseorang yang sudah menikah pada usia berapapun akan dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan berkeluarga. Tentang usia pada masa remaja, tampak ada beberapa pendapat walaupun tidak terjadi pertentangan. Bigot Honstam dan Palan mengemukakan bahwa masa pubertas berada pada usia 15-18 tahun, sedangkan masa remaja berada pada usia 18-21 tahun. Menurut Hurlok 1964, rentangan masa remaja yaitu berada pada umur 13-21 tahun yang dibagi menjadi masa remaja awal 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun dan masa remaja akhir umur 17 tahun sampai umur 21 tahun. Mengingat saat mulainya masa remaja yang sangat dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan perorangan, maka penentuan umur saja belum cukup untuk mengetahui apakah suatu tahap perkembangan baru telah atau belum selesai. Penggolongan remaja semata-mata berdasarkan usia tidak membedakan remaja yang keadaan sosial psikologisnya berlain-lainan. Seorang remaja berada pada batas kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya terlihat dewasa, akan tetapi jika diperlakukan seperti orang dewasa, ia gagal menunjukkan kedewasaannya. Dan pada remaja sering terjadi adanya yang pertama adalah kegelisahan. Keadaan yang tidak tenang menguasai diri remaja. Mereka memiliki banyak keinginan tetapi tidak selalu semuanya dapat terpenuhi. Di sisi lain, ia ingin memiliki banyak pengalaman karena untuk menambah pengetahuan, tapi di sisi lain, dirinya belum mampu untuk melakukan hal tersebut. Kedua, pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam diri mereka yang dapat menimbulkan kebingungan bagi diri mereka sendiri dan juga orang lain. Dan dari sinilah terjadinya pertentangan atau perbedaan pendapat antara orang tua
dan anak remaja tersebut. Yang ketiga, mereka berkeinginan dan memiliki rasa penasaran yang besar terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Contohnya pada remaja laki-laki yang merokok, mereka berpikir bahwa mereka bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Namun sejatinya itu adalah hal yang tidak baik. Yang keempat, yaitu adanya keinginan untuk menjelajah alam, di mana mereka melibatkan diri dalam kegiatan pramuka atau tergabung dalam kelompok pecinta alam. 5 adalah mereka sering berkhayal dan berfantasi. Khayalan dan fantasi remaja banyak berkisar tentang prestasi dan tangga karir. Khayalan dan fantasi para remaja tidak selalu tentang negatif, tetapi juga positif. Karena melalui khayalan dan fantasi mereka bisa mengembangkan suatu ide yang bisa ia kembangkan menjadi suatu hal yang lebih baik. Yang terakhir adalah berkelompok, karena berkelompok merupakan ciri-ciri remaja. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Aris Kutsi, akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Oleh Apicus, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu dalam perjalanan hidupnya, atau dengan perkataan lain, perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang harus ditempuh pada jenjang kehidupan remaja. Seseorang telah berada pada posisi yang cukup kompleks, di mana ia telah banyak menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya, seperti misalnya mengatasi sifat tergantung pada orang lain, memahami norma-norma pergaulan dengan teman sebaya, dan lain-lain. Secara sadar, pada akhir masa kanak-kanak, seorang individu berupaya untuk dapat bersikap dan berperilaku dewasa. Hal ini merupakan tugas yang cukup berat bagi para remaja untuk lebih menuntaskan tugas-tugas perkembangannya. Sehubungan dengan semakin luas dan kompleksnya kondisi kehidupan yang harus dihadapi, tidak lagi mereka dijuluki sebagai anak-anak, melainkan ingin dihargai dan diakui sebagai orang yang dewa. Dengan demikian, para remaja menjalani tugas mempersiapkan diri untuk dapat hidup dewasa, dalam arti mampu mengatasi masalah-masalah, bertindak, dan bertanggung jawab sendiri. Oleh karena itu, tugas-tugas perkembangan pada masa remaja ini dipusatkan pada upaya untuk menanggulangi sikap dan pola perilaku kekanak-kanakan. Tugas-tugas perkembangan tersebut oleh Apicus dikaitkan dengan belajar, karena pada hakikatnya perkembangan kehidupan manusia dipandang sebagai upaya mempelajari norma-norma kehidupan dan budaya masyarakat agar mereka mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik. Untuk memahami jenis tugas perkembangan remaja, perlu dipahami hal-hal yang harus dilakukan oleh orang dewasa. Makna dewasa dapat diartikan dari segi sehingga dikenal istilah dewa secara fisik, secara sosial, secara psikologis, dewa menurut hukum, dan sebagainya. Setelah seseorang berusia 17 tahun dikatakan sebagai orang yang telah dewasa dan dapat diartikan dewasa dari berbagai segi, baik dewasa dari segi fisik yang berarti orang itu telah siap untuk melaksanakan tugas-tugas reproduksi, dan dewasa dari segi hukum yang berarti seseorang telah dapat dikenai aturan-aturan hukum atau telah harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, jenis tugas perkembangan remaja itu pada dasarnya mencakup sebagai segala persiapan diri untuk memasuki jenjang dewasa.
dan tugas perkembangan sosiologis Affairs Salam Turun Garisan 1956 14 sampai 15 mengungkapkan 10 jenis tugas perkembangan remaja sebagai berikut. 1. Mencapai hubungan dengan teman lawan sejenisnya secara lebih memuaskan dan matang. 2. Mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. 3. Menerima keadaan badannya dan menggunakan secara efektif. 4. Mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. 5. Mencapai kebebasan ekonomi. 6. Memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. 7. Menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. 8. Mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten. 9. Menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan 10. Menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, akhirnya selesai kan materi-materi di unit 3 yang dibawakan oleh teman-teman kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.